Bagaimana jika seorang veteran game online Azure yang telah bermain selama 10 tahun, tiba-tiba terbangun sebagai monster terlemah di dalam game? Disclaimer, cerita dalam video ini hanya rangkuman dari manhwa yang sudah ada. Jika ada kesamaan nama, karakter, tempat, atau kejadian dengan dunia nyata, itu hanya kebetulan dan tidak ada maksud tertentu. Video ini dibuat untuk hiburan semata. Sebelumnya, Tupai dan yang lainnya berencana mengalahkan para skeleton. Namun, dalam perjalanan, mereka bertemu Xiaoxia, dan langsung menangkapnya. Setelah tiba di camp skeleton, Lei Ma segera menggunakan kemampuannya untuk mengurung tempat itu, mencegah para skeleton melarikan diri. Beberapa waktu setelah penyergapan, serigala merasa kesulitan menghadapi skeleton yang tampak jauh lebih kuat. Sementara itu, Pang Pang menawarkan untuk memberi peralatan atau uang jika itu yang mereka inginkan. Namun, Lei Ma justru menggoda skeleton kecil itu, mengatakan bahwa dia cukup cerdas dan menawarkan untuk menjadikannya peliharaan. Tupai tidak ingin membuang waktu dan memerintahkan agar mereka menangkap semua skeleton terlebih dahulu. Dia juga mengejek serigala yang masih bertarung lama dengan satu skeleton yang bahkan belum berevolusi. Serigala membela diri, mengatakan bahwa pertahanan skeleton itu hampir setara dengan makhluk yang sudah berevolusi. Dalam hati, dia merasa malu karena harus menggunakan kemampuannya hanya untuk melawan makhluk seperti itu. Melihat perubahan aura serigala, skeleton yang menjadi lawannya mulai merasa terancam dan berpikir bahwa dirinya mungkin akan mati. Namun, tiba-tiba sesuatu bergerak dengan sangat cepat dan menyerang serigala, membuatnya terkejut. Makhluk itu ternyata adalah skeleton hitam. Melihatnya, Pang Pang langsung memperingatkan skeleton hitam untuk berhati-hati. Semua orang yang ada di sana pun terkejut saat melihatnya. Lei Ma segera menyadari bahwa itu adalah skeleton mutasi elemen kegelapan, yang memiliki satu atribut lebih banyak dari makhluk biasa. Bahkan, guild nomor 1 di barat memiliki seekor naga hitam dengan karakteristik serupa. Mendengar itu, Tupai langsung memerintahkan agar mereka mengabaikan semua skeleton lainnya dan fokus menangkap yang satu ini. Untuk mencegah masalah, dia menyuruh si buta dan serigala menyerang bersama. Namun, skeleton hitam itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, langsung menyerang serigala. Meski bisa menahannya, serigala terkejut dengan kekuatan dan kecepatan makhluk itu. Dalam sekejap, dia terlempar jauh akibat serangan skeleton hitam. Melihat kesempatan itu, tikus segera melesat ke belakang skeleton hitam dan menggunakan sihir untuk menangkapnya. Namun, skeleton hitam dengan mudah lolos dari pelindung itu, membuat tikus terkejut. Sementara itu, Tupai mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat memperhatikan kondisi camp skeleton, dia segera menyadari bahwa jumlah skeleton di permukaan semakin berkurang dan langsung memerintahkan agar mereka menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Namun, Pang Pang menyadari bahwa mereka telah ditemukan dan segera mengajak skeleton hitam pergi bersamanya. Sebelum pergi, dia menyerahkan Xiaoxia kepada lawannya, mengatakan bahwa karena Xiaoxia adalah pemain, dia harus menjelaskan sendiri situasinya. Skeleton hitam yang sudah berada di atas kepala Pang Pang, meledek mereka semua dengan menjulurkan lidahnya, sebelum akhirnya masuk ke lubang bawah tanah bersama yang lain. Melihat ini, Lei Ma menyadari bahwa mereka hanya menutup akses di permukaan, sementara skeleton itu ternyata telah menggali terowongan bawah tanah untuk melarikan diri. Tupai frustrasi karena mereka tidak berhasil menangkap skeleton kecil. Dia kemudian bertanya pada Xiaoxia bagaimana dia bisa bergaul dengan para skeleton dan kemana mereka melarikan diri. Namun, Xiaoxia dengan santai menjawab bahwa dia tidak akan memberitahu mereka. Jika mereka ingin tahu, mereka bisa mencoba memukulnya. Mendengar itu, keempatnya langsung menghajar Xiaoxia bersama-sama. Beberapa waktu kemudian,
Xiaoxia mengeluh karena sejak tadi dia terkena serangan dari skeleton, dan sekarang justru dipukuli oleh pemain lain. Pang Pang menjelaskan bahwa mereka baru keluar setelah skeleton hitam sudah cukup jauh. Xiaoxia, meski babak belur, tetap tersenyum dan meyakinkan bahwa dia tidak membocorkan satu kata pun. Pang Pang lalu menepuk pundaknya dan berkata bahwa tempat ini sudah tidak aman lagi. Karena wilayah vampire sebelumnya telah dikosongkan, mereka akan pergi ke sana untuk membangun markas baru. Setelah Xiaoxia menjelaskan panjang lebar tentang kejadian yang terjadi, lalu berkata bahwa itulah asal mula semuanya. Setelah itu, bos gendut dan yang lainnya pindah ke sebelah, tetapi agar bos besar tidak kesulitan menemukan mereka saat kembali, mereka meninggalkan dirinya sebagai penunjuk jalan. Mendengar penjelasan itu, Dongdong merasa kesal dan berpikir bahwa Xiaoxia bisa langsung memberitahu kalau mereka hanya pindah ke sebelah tanpa perlu menjelaskan sepanjang itu. Melihat reaksi Dongdong, Xiaoxia panik dan berharap tidak dipukul lagi. Namun, Dongdong hanya menghela napas lalu berterima kasih, sambil menyatakan bahwa mulai sekarang Xiaoxia resmi bergabung dengan mereka. Tak lama kemudian, Bubbles menguap, mengaku ngantuk, dan ingin offline untuk tidur. Dongdong menyuruhnya pergi dan mengatakan bahwa dia akan langsung mencari Pang Pang dan yang lainnya. Jika nanti Bubbles kembali online, cukup memanggilnya. Setelah itu, mereka berangkat ke kamp skeleton yang baru. Sesampainya di sana, Xiaoxia langsung memanggil Pang Pang dan memberitahu bahwa dia sudah membawa Dongdong. Melihat kedatangannya, Pang Pang menyambut dengan gembira. Dongdong bertanya bahwa apakah informasi tentang para pemain yang terlibat dalam kejadian sebelumnya sudah dicatat. Sekarang, setelah kembali, dia merasa saatnya menyelesaikan masalah tersebut. Pang Pang membenarkan dan menjelaskan bahwa awalnya mereka berencana mengumpulkan uang lebih banyak untuk menyewa beberapa organisasi pembunuh dalam game. Namun, dengan kembalinya Dongdong, rencana itu bisa dibicarakan lagi. Mendengar hal itu, Dongdong tersenyum, merasa bangga dengan tim yang sudah ia latih sendiri. Kemudian, dia menanyakan tentang skeleton hitam kecil yang ada di kamp. Setelah melihatnya, Dongdong memastikan bahwa itu adalah bayi mutasi dengan elemen kegelapan. Dari catatan yang ada di benua baru, hanya ada 2 ekor yang ditemukan, dan jika dihitung dengan yang ada di kamp ini, berarti jumlahnya menjadi 3. Beberapa waktu kemudian, Dongdong mengumpulkan timnya dan menjelaskan bahwa tugas berikutnya adalah membantu mereka melakukan perubahan kelas. Tidak hanya itu, mereka harus mencapai 6 kali perubahan dalam waktu 4 bulan. Dia juga mulai membahas sistem perubahan kelas secara lebih terstruktur. Dalam game Tianxing, perubahan kelas terdiri dari 3 elemen utama. Poin keterampilan digunakan untuk menambah atau meningkatkan kemampuan yang dimiliki pemain. Poin ras memperkuat keunggulan ras yang dipilih pemain. Poin kelas menentukan jalur perkembangan dan gaya bertarung karakter. Setiap kali naik kelas, pemain bisa memilih 1 keterampilan baru, 1 poin untuk ras mereka, dan 1 poin untuk kelas mereka. Contohnya, Bubbles memilih jalur Bistamer dan terus meningkatkan keahliannya di bidang itu, sampai akhirnya bisa membawa 2 hewan peliharaan sekaligus. Sementara itu, Yewu dan Guling memilih jalur, senjata, dan tubuh. Keduanya meningkatkan kekuatan mereka dalam bertarung, 1 fokus pada senjata, dan 1 lagi memperkuat tubuhnya. Kelas utama sangat memengaruhi jenis kekuatan dan cara bertarung pemain. Ada yang fokus pada pertempuran, ada juga yang lebih cocok untuk aktivitas sehari-hari. Biasanya, pemain akan memaksimalkan kelas utama mereka dulu sebelum memilih kelas tambahan setelah perubahan kelas ketiga. Namun, setelah perubahan kelas ketiga, bahan yang dibutuhkan jadi lebih bervariasi tergantung jalur yang dipilih. Banyak misi harus dilakukan sendiri, dan kombinasi keterampilan menjadi faktor penting. Karena itulah, tidak banyak pemain yang bisa mencapai perubahan kelas ketiga atau lebih.
Kebanyakan hanya bertahan di kelas ketiga tanpa melanjutkan ke tahap berikutnya. Di dunia Tianxing, pemain juga bisa melakukan banyak hal selain bertarung. Mereka dapat membangun kota, memasak, dan mengelola berbagai wilayah dengan tema unik. Salah satu kota menarik adalah Script Town, sebuah kota misteri di timur di mana sistem game menciptakan kasus-kasus baru untuk dipecahkan setiap hari. Para pemain bisa berperan sebagai berbagai karakter dalam menyelidiki kasus, dengan realisme yang luar biasa, menarik banyak penggemar misteri. Beberapa orang bahkan memasukkan kasus nyata ke dalam kota ini agar dianalisis oleh para pemain. Selain itu, game ini menawarkan berbagai wahana hiburan yang lebih ekstrim dibandingkan dunia nyata, termasuk roller coaster tertinggi yang tidak mungkin ada di dunia sebenarnya. Pemain juga bisa menguasai berbagai elemen, menanam tanaman baru, atau merawat hewan peliharaan dengan sensasi nyata, dari tekstur bulu, suhu tubuh, hingga interaksi emosionalnya. Beberapa pemain bahkan sulit membedakan antara dunia nyata dan dunia virtual. Yang lebih mengejutkan, saat masuk ke dalam game, pemain bisa benar-benar merasakan aliran energi di tubuh mereka. Karena game ini merupakan proyek kolaborasi dengan pemerintah, banyak detailnya masih menjadi misteri, menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan pemain. Namun, satu hal yang pasti, tim mereka memiliki hubungan erat dengan alur utama game ini. Karena itu, mereka harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan, agar dalam 4 bulan ke depan bisa bersaing dengan guild-guild top saat alur utama dimulai. Pang-Pang ragu dan mengingatkan bahwa jika mereka pergi ke kota utama, mereka akan diburu. Selain itu, tidak banyak bistamer yang mau membantu mereka tanpa syarat. Namun, Dongdong tersenyum dan yakin bahwa dia mengenal seseorang yang bisa membantu mereka, seseorang yang memiliki segalanya. Beberapa waktu kemudian, Sisi dan Yukio tiba di camp Skeleton. Sisi dengan semangat menyapa Dongdong, mengingatkan bahwa dia telah datang sesuai janji. Mereka semua kemudian duduk di dalam ruangan. Sisi terus memperhatikan skeleton hitam, sementara Pang-Pang merasa aneh dan kebingungan melihatnya. Dongdong, yang juga ada di sana, terkejut dan bertanya apakah Sisi sudah mencapai level maksimal setelah melakukan perubahan kelas ketiga dengan begitu cepat. Sisi mengangguk dan menjelaskan bahwa sebelumnya dia sengaja menahan levelnya agar bisa ikut kompetisi. Begitu kompetisi selesai, bawahannya langsung mengantarkan semua buah pengalaman dan bahan perubahan kelas kepadanya. Dongdong terkejut, karena meskipun buah pengalaman hanya meningkatkan 1 level, harganya mencapai 500 emas per buah dan biasanya hanya dikonsumsi oleh pemain yang hampir mencapai level maksimal. Namun, Sisi menganggap buah pengalaman itu seperti camilan biasa. Dia bahkan menawarkan beberapa kepada skeleton hitam, yang langsung memakannya dengan lahap. Melihat itu, Sisi mengingatkan agar dia makan lebih pelan karena masih banyak yang tersisa. Dia juga meyakinkan skeleton hitam bahwa selama tetap bersamanya, dia tidak perlu khawatir kehabisan sumber daya. Mendengar itu skeleton hitam tampak terdiam dengan terkejut, sampai menjatuhkan buah yang sedang dipegangnya. Dongdong menenangkan situasi, mengatakan bahwa skeleton hitam tidak perlu takut. Dia juga mengingatkan bahwa mereka telah membuat sumpah darah sebelumnya, yang menyatakan bahwa hanya tengkorak yang bersedia ikut yang boleh dibawa pergi. Sumpah darah adalah perjanjian tertinggi dalam Tianxing, di mana sistem bertindak sebagai pengawas. Jika ada pelanggaran, sistem akan memberikan hukuman secara otomatis. Sisi meyakinkan bahwa dia akan mematuhi perjanjian itu, karena baginya, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang justru lebih berharga. Namun, skeleton hitam tetap ketakutan dan bersembunyi. Sisi mencoba membujuknya lagi dengan mengatakan bahwa buah itu gratis dan bisa dimakan tanpa ragu. Kemudian, Sisi bertanya tentang rencana mereka terhadap para skeleton lainnya. Dia menawarkan untuk mengirim orang untuk melindungi mereka atau membantu mereka melakukan perubahan kelas.
Dongdong menjawab bahwa mengubah kelas satu persatu akan terlalu merepotkan bagi para Beastamer, dan bertanya apakah Yukio sudah membawa barang yang diperlukan. Yukio mengangguk dan menunjukkan sebuah formasi perubahan kelas yang dia dapatkan melalui koneksi di kota. Namun, karena formasi tersebut sangat kompleks, dia hanya bisa menguasai perubahan kelas tingkat rendah. Dongdong berpikir sejenak dan menyadari bahwa mereka harus menemukan cara lain. Waktu mereka terbatas karena mereka harus segera melapor ke akademi. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya, meskipun dia tidak yakin apakah bisa diwujudkan. Yukio bersedia mencoba mencari solusi, meskipun kepala perkumpulan di kota mungkin menjadi satu-satunya orang yang bisa membantu. Sisi, yang tertarik dengan situasi ini, segera pergi bersama Yukio untuk mencobanya. Setelah mereka pergi, Pang-Pang bertanya kepada Dongdong tentang apa yang baru saja mereka bicarakan. Dongdong dengan santai menjawab bahwa dia baru saja menjual Pang-Pang. Mendengar itu, Pang-Pang langsung terkejut seolah tersambar petir. Dongdong tertawa dan mengatakan bahwa itu hanya bercanda. Dia menjelaskan bahwa karena kebebasan dalam game ini sangat tinggi, maka mereka bisa memperlakukan NPC seperti orang sungguhan. Jika sulit untuk masuk ke kota, mereka bisa mencoba membawa layanan perubahan kelas ke tempat mereka. Kemudian, Dongdong meminta Pang-Pang untuk menemaninya berkeliling camp sekali lagi. Beberapa waktu kemudian, Yukio kembali dengan seseorang, dan dengan penuh semangat memberitahu Dongdong bahwa rencananya berhasil. Orang yang dibawanya adalah staf yang akan membantu mereka mendirikan cabang perubahan kelas di tempat itu. Awalnya, orang tersebut menolak karena merasa tidak masuk akal mendirikan cabang perubahan kelas di luar kota. Namun, begitu Sisi menawarkan untuk berinvestasi, dia langsung menyetujuinya tanpa ragu. Sisi heran mengapa NPC dalam game ini masih begitu materialistis, tapi Dongdong menegaskan bahwa yang terpenting adalah tujuan mereka telah tercapai. Mereka semua pun langsung merayakan keberhasilan mereka, tentang pendirian cabang perkumpulan perubahan kelas klan darah di wilayah mereka. Beberapa waktu kemudian, Bubbles kembali online dan melihat sebuah pesan yang bertuliskan, setelah online, langsung datang ke camp vampire. Tanpa menunggu lama, Bubbles segera menuju camp vampire. Namun, begitu tiba di sana, dua goblin penjaga penjara langsung menodongkan pedang ke arahnya. Mereka menegaskan bahwa semua yang ingin masuk ke kota harus melalui pendaftaran, dan tanpa janji temu, tidak diperbolehkan masuk untuk melihat-lihat. Bubbles yang masih kebingungan bertanya apa yang sebenarnya terjadi, lalu menyebut nama Dongdong dan menjelaskan bahwa dia adalah pemiliknya. Begitu mendengar itu, kedua goblin terkejut dan menyadari bahwa dia adalah Bubbles. Mereka pun segera meminta maaf dan memberinya izin masuk. Sebelum masuk, mereka juga memberinya sebuah lencana yang harus dikenakan oleh pemain dari luar. Saat melanjutkan perjalanan ke dalam, Bubbles melihat camp skeleton yang baru. Tempat itu kini terlihat jauh lebih berkembang dibandingkan sebelumnya. Para goblin tampak sibuk bekerja sebagai tukang bangunan, dan suasananya terasa makmur serta damai. Pemandangan ini membuatnya terkejut karena perkembangan camp terasa sangat cepat. Saat berjalan lebih jauh, dia melihat sebuah patung dengan tulisan yang berbunyi, "Mereka yang tidak menaati aturan akan berakhir seperti ini." Setelah memperhatikannya lebih saksama, Bubbles menyadari bahwa patung itu menyerupai seseorang yang dulu pernah mencoba menipunya. Beberapa saat kemudian, Bubbles tiba di sebuah tempat, dan saat masuk ia memanggil Dongdong. Di dalam, Dongdong dan yang lainnya tampak sedang berdiskusi. Skeleton melaporkan bahwa barang-barang di kota kini semakin bervariasi. Dongdong menjelaskan bahwa beberapa material yang tidak digunakan oleh para skeleton dapat dijual ke monster liar lainnya, sementara Pang-Pang menambahkan bahwa mereka juga berencana membangun toko-toko khusus untuk menjual barang tertentu. Skeleton kemudian memberitahu bahwa setelah camp ini menjadi tempat yang aman, dia telah menghubungi beberapa monster liar dengan kecerdasan tinggi agar mereka mau bergabung. Namun,
Hingga saat ini, mereka masih menunggu jawaban dari para monster tersebut. Saat melihat Bubbles, Dongdong menyambutnya dengan gembira. Bubbles yang masih terkejut dengan perkembangan pesat di tempat itu bertanya bagaimana semua ini bisa terjadi begitu cepat. Dongdong menghela napas, mengaku bahwa beberapa hari terakhir dia sangat sibuk. Untungnya, dia memiliki pengalaman dalam perencanaan kota, meskipun butuh waktu lama untuk menjelaskannya secara rinci. Bubbles bertanya tentang patung di alun-alun dan penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada orang itu. Dongdong pun mulai bercerita tentang kejadian yang cukup menarik. Beberapa waktu lalu, setelah tupai gagal, dia mencoba mencari cara lain dengan menjual informasi tentang Bubbles kepada Sisi. Dia berharap bisa mendapatkan keuntungan dengan menjual informasi tersebut, termasuk keberadaan hewan peliharaan Bubbles dan satu skeleton langka. Dia meyakinkan Sisi bahwa informasinya sangat berharga, selama harga yang ditawarkan cukup tinggi. Namun, Sisi dengan santai menjawab bahwa camp ini sebenarnya adalah miliknya. Setelah permainan sebelumnya berakhir, Dongdong telah memberikannya kepadanya. Mendengar itu, Tupai terkejut. Sisi kemudian menegaskan bahwa dalam bisnis, kejujuran adalah hal utama. Perilaku licik dan pengkhianatan seperti ini sangat menjijikkan, bahkan jika hanya dalam permainan. Kemudian, Tupai langsung diangkat oleh dua penjaga. Ketakutan, dia mulai berkeringat dingin dan meminta maaf kepada Sisi. Namun, dalam pikirannya, dia memutuskan untuk lockout sebelum masuk ke mode pertempuran, karena jika itu terjadi, dia tidak akan bisa keluar dengan mudah. Selain itu, dia sudah mengaktifkan sinkronisasi rasa sakit, yang akan membuat pertarungan terasa nyata. Setelah itu, dia langsung offline dan tubuhnya berubah menjadi batu. Sisi kemudian memerintahkan anak buahnya untuk terus mengawasi pergerakannya. Sambil berjalan pergi, Sisi berpikir bahwa menggunakan barang miliknya untuk mengancamnya adalah tindakan yang sia-sia. Dia berpikir bahwa orang itu sebaiknya melupakan akun miliknya. Beberapa waktu kemudian, terlihat Pangpang berhadapan dengan Skeleton Checking. Skeleton Checking langsung menggunakan kemampuan bayangannya, dan kemudian ia menghilang, sementara bayangannya melesat menyerang dari belakang. Namun, Pangpang dengan cepat menyadarinya, dan segera melepaskan tulang-tulangnya untuk menghindari serangan. Begitu serangan ditarik kembali, tubuh Pangpang yang sempat terpecah itu, kemudian kembali pulih seperti semula. Tanpa ragu, Pangpang langsung menghantam tanah dengan keras, mengenai tubuh asli Skeleton Checking yang bersembunyi di bawahnya. Namun, bayangan Skeleton Checking tiba-tiba menyerang dari belakang, sementara tubuh aslinya bangkit dari dalam tanah. Saat mereka hendak menyerang secara bersamaan, Dongdong tiba-tiba menghentikan mereka. Dongdong menjelaskan bahwa setelah evolusi kedua, mereka memilih jalur perkembangan yang berbeda, tetapi keterampilan mereka sudah berkembang dengan baik. Evolusi ras monster bergantung pada pekerjaan yang dipilih di setiap tahap, dan biasanya terjadi di antara ras yang memiliki kesamaan. Contohnya, misalnya, kerangka akan berevolusi menjadi undead dengan darah dan daging, manusia menjadi zombie, dan ular berkembang menjadi naga. Pangpang tidak mengalami perubahan ras, tetapi pada evolusi pertamanya, ia memilih peningkatan pertahanan. Pada evolusi kedua, ia mengambil cabang kontrol tulang, memungkinkan dirinya memisahkan dan mengendalikan tulangnya sebagai senjata. Sementara itu, Skeleton Checking memilih jalur evolusi undead yang berbeda, membuat tubuhnya lebih spiritual dan meningkatkan kecepatannya. Meskipun pilihan mereka bagus, teknik bertarung mereka masih perlu diperbaiki. Skeleton Checking terlalu ceroboh dengan menempatkan tubuh aslinya terlalu dekat dengan tanah, sehingga mudah ditemukan. Di sisi lain, Pangpang seharusnya langsung menyerang menggunakan tulangnya tanpa perlu menyatukan tubuhnya lebih dulu. Dongdong memerintahkan mereka untuk melanjutkan latihan agar semakin kuat dan tidak mudah ditindas. Ia juga meminta Meikyu untuk ikut berlatih, membuat skeleton hitam terlihat terkejut. Beberapa waktu kemudian,
seorang goblin wanita melaporkan bahwa pembangunan kota hampir selesai. Dongdong berterima kasih atas kerja kerasnya, mengingat tidak banyak goblin yang memiliki kesadaran seperti mereka. Selama ini, pembangunan kota dan perencanaannya cukup merepotkan. Goblin itu menjelaskan bahwa meskipun mereka telah menyelesaikan ritual evolusi, beberapa bahan hanya bisa diperoleh di dalam kota dengan berinteraksi dengan NPC. Sayangnya, sebagian besar NPC dan monster liar tidak ramah terhadap mereka, dan sering langsung menyerang begitu melihat mereka. Dongdong menyadari bahwa keterbatasan monster memang lebih besar dibandingkan pemain. Ia memutuskan untuk segera pergi ke akademi untuk melaporkan diri. Dengan begitu, ia bisa lebih mudah berganti pekerjaan dan memahami karakteristik NPC dalam game. Ia juga meminta mereka untuk mencapai evolusi ketiga secepat mungkin. Sisi telah memberikan banyak informasi dan sementara ini akan melindungi mereka. Selain itu, Meikyu akan ikut bersamanya ke akademi karena potensi pertumbuhannya lebih tinggi dibanding yang lain. Di sana, ia akan mendapatkan lebih banyak peluang untuk berkembang. Pang-Pang berjanji akan menjaga Kam sebaik mungkin. Dongdong menatapnya dan berkata bahwa Pang-Pang pasti senang karena tidak perlu lagi menjalani latihan setiap hari. Skeleton hitam menegaskan bahwa begitu ia dan Dongdong mencapai evolusi ke-6, siapapun yang berani masuk ke Kam akan langsung disingkirkan. Pang-Pang hanya tertawa dan mengingatkan Meikyu untuk mengikuti Dongdong dengan baik, tidak sembarangan makan, tidak mudah percaya pada orang lain, dan selalu mendengarkan perintah Dongdong. Di luar kota, Dongdong dan Bubbles berjalan berdampingan. Bubbles merasa waktu berlalu begitu cepat, dan sekarang mereka harus berangkat ke akademi. Ia lebih menyukai kehidupan di Kam yang berjalan perlahan. Dulu, saat pertama kali masuk ke kota, ia juga berjalan-jalan seperti ini dan bahkan sempat membeli teh susu untuk pertama kalinya dalam game. Mereka sampai di sebuah tempat, dan Dongdong memberitahu bahwa ia telah membuka toko teh susu di kota, bernama Toko Teh Susu Bubbles. Meski masih dalam pembangunan, beberapa bahan bakunya sulit diperoleh karena sistem perdagangan kota ini. Namun, ia berharap saat mereka kembali nanti, mereka sudah bisa menikmati teh susu buatan sendiri. Bubbles tersipu malu mendengar itu. Tiba-tiba, Meikyu muncul, ingin ikut minum teh susu. Namun, Dongdong menegaskan bahwa tas Meikyu sudah penuh dengan camilan. Bubbles menenangkan Dongdong, mengingatkan bahwa Meikyu masih dalam masa pertumbuhan dan butuh banyak makan serta minum. Dongdong menghela napas, menyadari bahwa Meikyu sudah terlalu dimanjakan oleh yang lain, terutama oleh Pang-Pang. Ia bertekad untuk melatihnya lebih keras agar bisa mandiri lebih cepat. Sementara itu, Meikyu mengatakan bahwa ia hanya ingin minum teh susu.